السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memuji Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang setia istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kajian kita, tema majelis ilmu kita pada subuh hari ini adalah penjelasan tentang azkar tarafain nahar, zikir pagi dan sore, atau azkar as-sabah wal masa. Ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk di antara ibadah yang perintahnya disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga disebutkan dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah berzikir adalah perintah yang menjadi wasilah bagi seorang hamba untuk membentengi dirinya dari gangguan dan godaan syaitan. Karena seperti yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa ketika iblis dikeluarkan dari surga, maka ia membuat satu pernyataan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ia mengatakan sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian saya akan mendatangi mereka, kata iblis sebagaimana dikisahkan oleh Allah, saya akan mendatangi mereka, yaitu anak cucu Adam, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan dan kiri mereka, agar iblis menggoda supaya engkau tidak mendapatinya sebagai hamba-hambamu yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kita manusia, anak cucu Adam, itu adalah sasaran dari godaan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita membentengi diri dari godaan tersebut. Nah, salah satunya itu adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang
dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu ciri khas beliau sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap waktu-waktu beliau. Dan kita sebagai umatnya tentunya mencontoh beliau dalam segala hal yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan menjalankan agama, termasuk di dalamnya berzikir. Nah, di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah azkarus sabahi wal masa, zikir pagi dan sore. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa terdapat banyak dalil baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar dan dalil dari pensyariatan zikir tersebut. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini perintah berzikir secara umum. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore hari. Kemudian di ayat yang lain yang memiliki makna yang mirip, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ghafir ayat yang ke-55, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita bertasbih, memujinya di setiap sore dan pagi hari. Kemudian di ayat lain, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah kepada Allah, kepada Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum terbenamnya matahari. Adapun waktunya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat tadi, ya secara garis besar tentunya adalah zikir-zikir ini dibaca di pagi dan sore hari. Tetapi waktunya secara persis, ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, wa mahallu hadhil awradi huwa as-sabahul bakir min ba'di salati subhi ila qabla tulu'i syams. Dan waktu membaca untuk zikir pagi itu adalah ketika selesai dari melaksanakan salat subuh hingga sebelum terbitnya matahari. Wal masa'u yuqalu al-'ashyi wal 'asal min ba'di salatil asri ila qabla al-ghurub. Sedangkan zikir sore hari itu kita membacanya setelah salat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Itu adalah waktu yang ideal, waktu yang tepat untuk kita membaca zikir pagi dan sore hari. Dan kita berusaha agar zikir-zikir yang dikenal dengan zikir pagi sore itu bisa kita baca di waktu tersebut. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika kita ada kesibukan atau mungkin lupa dan yang lainnya, maka kata beliau, ala annal amra fi dzalika wasi'un insyaallahu, ya, bahwasanya berkaitan dengan waktu membaca zikir tersebut ini adalah perkara yang lebih luas, di mana dia tidak seperti waktu-waktu salat 5 waktu. Ya, kalau waktu-waktu salat, ya maka ya hanya di waktu tersebut kita bisa melaksanakannya. Sedangkan untuk zikir pagi dan sore, kata beliau di sini ada keleluasaan,
bagi orang-orang yang berada pada kondisi-kondisi tertentu seperti dia lupa atau ada kesibukan yang tiba-tiba sehingga dia tidak sempat membaca pada waktu yang tadi telah kita sebutkan. Maka kata beliau, fala ba'sa an ya'tiya bi adhkaris sabahi ba'da tulu'is syams. Maka tidak mengapa dia membaca zikir pagi meskipun setelah terbitnya matahari. Karena di sini dikembalikan makna as-sabah pagi itu dikembalikan ke dalam maknanya secara bahasa. Ya, orang Arab secara umum pagi itu ya setelah terbitnya matahari itu masih dinamakan pagi. Ya, meskipun ada nama-nama secara khusus, ada waktu duha dan seterusnya, tetapi semua durasi waktu tersebut itu bisa dikatakan adalah waktu pagi. Ya, demikian pula wa adhkarul masa ba'da ghurubiha, masih memungkinkan untuk membaca zikir sore hari meskipun matahari telah terbenam. Ya, ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi penghalang bagi kita untuk membacanya di waktu yang ideal, yaitu setelah salat subuh sampai sebelum terbitnya matahari dan setelah salat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Dan di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di waktu pagi dan sore hari, antaranya adalah zikir yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin." Ya, jadi tidak ada seorang hamba, ini mencakup semua hamba laki-laki ataupun perempuan, dia mengatakan di setiap subuh hari, di setiap pagi hari dan juga di setiap sore hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, ketika dia membaca zikir ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 marrat. Dia membacanya sebanyak 3 kali. Lam yadurruhu syai', maka dia tidak akan terkena oleh mudarat dalam bentuk apapun, dari sumber mudarat apapun, dia akan selamat dan aman dari yang namanya mudarat. Jadi pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bentuk lafaz zikirnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kapan diucapkan, dan Nabi menyebutkan bilangan berapa jumlahnya kita mengucapkannya. Dan di dalam perkara yang berkaitan dengan zikir, maka kita berusaha untuk melaksanakannya, mempraktekkannya persis seperti yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zikir itu adalah zikir yang khusus, maka kita tidak bisa merubahnya, kita tidak bisa menambah dan menguranginya. Ketika ada jumlah bilangan tertentu yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita komitmen pada jumlah tersebut. Ketika ada waktu tertentu yang disebutkan, maka kita juga berusaha membacanya pada waktu tersebut. Dan melihat pada makna hadis tadi, ya sangat jelas bahwa zikir ini adalah zikir yang sangat agung, dan sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk menjaganya, ya jangan sampai terlewatkan. Dan ini adalah ibadah yang tidak sulit, ya ibadah yang sangat mudah karena modalnya hanya lisan saja. Ya, jadi ibadah-ibadah dan bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di mana ada ibadah yang berkaitan dengan lisan. Ya, ibadah-ibadah lisan ini adalah ibadah yang
mudah untuk kita lakukan. Dan diadakan yang namanya ibadah lisan itu tidak lain agar kita bisa memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Ya, sehingga kita berusaha untuk tidak melewatkannya. Ya, dan meskipun dia mudah, tetapi membutuhkan yang namanya pembiasaan. Ya, karena yang mudah ketika dia tidak dibiasakan, ya pada akhirnya dia akan menjadi sesuatu yang sulit. Tetapi ketika dia telah dibiasakan, maka dia akan menjadi sangat mudah, bahkan menjadi sesuatu yang sangat kita nikmati dan menjadi sumber ketenangan dan ketentraman hati kita. Ya, dan tentunya di antara yang memotivasi kita ketika membaca zikir tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', itu tidak lain liyakuna bidzalika mahfuzan biidnillahi ta'ala min an yusibahu faj'atu bala'in aw durru musibatin aw nahu dzalik. Ya, agar kita senantiasa terjaga. Ya, terkadang manusia lebih percaya kepada sebab-sebab keterjagaan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Ya, kita bisa melihat ketika ada misalnya pejabat yang lewat, maka kita lihat pengawalannya sangat ketat. Di depan ada pengawalnya, di belakang ada pengawalnya. Begitu turun dari kendaraannya, ada pengawalnya. Maka sesungguhnya seorang muslim itu memiliki sebab untuk dia terkawal lebih hebat daripada pengawalan itu. Dan yang menjamin keterkawalan tersebut adalah Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah kesempatan yang sangat besar manfaatnya, sangat besar faidahnya, sehingga jangan sampai terlewatkan. Tadi disebutkan bahwa dengan kita membaca zikir ini maka kita memiliki peluang untuk terjaga. Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita terjaga dari ditimpa dengan bala, ditimpa dengan musibah. Ya, kita perhatikan ya, segala sesuatu bisa menjadi sumber musibah. Ya, kita berjalan terpeleset itu bisa jadi sumber musibah. Kita naik kendaraan terjatuh itu semua bisa sumber musibah. Belum lagi ketika kita berada di jalan raya, banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi sumber musibah bagi kita. Dan ketika kita memikirkan hal itu, maka tentu kita butuh penjagaan. Nah, salah satu cara yang diajarkan dalam agama kita agar meraih yang namanya keterjagaan itu adalah dengan membaca zikir tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan inilah yang dipraktikkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Ya, mereka sangat disiplin di dalam mempraktikkan zikir-zikir. Ya, di antaranya zikir yang tadi kita sebutkan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya, ketika memberikan komentar terhadap hadis ini, beliau mengatakan hadza khabarun sahihun wa qaulun shadiqun alimnahu dalilahu dalilan wa tajribatan. Kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, apa yang disebutkan di dalam hadis tadi itu adalah berita yang benar adanya. Itu adalah informasi yang benar dan itu suatu hal yang pasti kebenarannya karena yang mengucapkannya adalah Rasulullah SAW. Dan kata beliau, kami telah mengetahui dalil daripada membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kami telah ketahui dalilnya berupa hadis dan kami juga telah ketahui dalilnya berupa tajribah, berupa pengalaman. Jadi ketika di dalam hadis tadi disebutkan siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', kemudian jaminannya adalah lan yadurrahu syai'un, itu dalil dalam bentuk hadisnya. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, pengalaman juga membuktikan, ya, telah membuktikan
bahwa apa yang disebutkan dalam hadis itu adalah benar adanya. Kata beliau, fa inni mundu sami'tuhu amiltu bihi. Ya, kata beliau, sejak aku mendengarkan zikir tersebut, maka aku mengamalkannya. Falam yadurrani syai'un ila an taraktuhu. Dan setiap kali aku membacanya, aku tidak pernah terkena dengan yang namanya mudarat. Hingga suatu ketika aku meninggalkannya. Fala daghatni aqrabun bil madinati lailan. Maka ketika aku meninggalkannya, aku disengat oleh kalajengking di malam hari di kota Madinah. Fatafakkartu fa idza ana qad nasitu an ata'awwadha bitilkal kalimat. Kata Imam Al-Qurtubi, setelah aku merenung-renung ketika beliau disengat oleh kalajengking tadi, aku merenung-renung, oh ternyata aku lupa membaca kalimat-kalimat tadi, kalimat-kalimat zikir yang dibaca pada pagi dan sore hari. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Aban bin Utsman, ini yang meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan, bahwasanya beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit lumpuh di bagian sebelah tubuhnya. Faja'ala rajulun minhum yanzur ilaihi faqala lahu Aban ma tanzur. Kemudian seseorang melihat keadaan Aban yang sedang lumpuh tadi. Kemudian ditanya, apa yang membuatmu seperti ini? Ya, kenapa penyakit seperti ini menimpa dirimu? Kemudian dia mengatakan, amma innal haditha kama haddastuka walakinni lam akulhu yauma idzin. Kata dia, hadisnya yang aku riwayatkan kepadamu itu berkaitan dengan keutamaan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was-sami'ul alim. Aku riwayatkan hal tersebut tapi aku tidak membacanya. Ya, jadi beliau ingin mengatakan bahwa meninggalkan membaca zikir ini itu menjadi sebab seseorang tidak terjaga, ya, tidak mendapatkan keterjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, ya, bukan hanya dari bahaya-bahaya yang berkaitan dengan urusan agama kita, tetapi termasuk juga di dalamnya bahaya yang berkaitan dengan urusan diri kita, urusan fisik kita. Dan di dalam lanjutan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau menegaskan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, was sunnatu fi hadza dzikri an yuqala 3 marratin kulla sabahin wa masa. Dan sunnahnya membaca zikir ini diulang-ulang sebanyak 3 kali. Ya, dan ketika suatu zikir diperintahkan untuk diulang, maka tujuan utamanya tidak lain agar kita bisa membacanya dengan penuh kekhusyuan. Jadi mungkin di bacaan yang pertama kita tidak terlalu maksimal dalam khusyuk ketika membacanya, maka kita coba di bacaan yang kedua dan ketiga. Dan kalau kita perhatikan, ya, pada lafaz-lafaznya yang diawali dengan Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah. Di antara makna ketika kita mengucapkan Bismillah itu adalah kita meminta perlindungan kepada Allah. Bismillahi asta'id. Ya, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Bismillah itu permintaan perlindungan, permintaan pertolongan, kemudian permintaan keberkahan di dalam aktivitas yang akan kita kerjakan. Ya, karenanya di antara yang dianjurkan untuk kita ucapkan dalam setiap pekerjaan yang berkaitan dengan kebaikan itu adalah kita diperintahkan untuk mengawalinya dengan Bismillah.
fa kullu fa'ilin yuqaddaru fi'lan munasiban li halihi indama yubasmil. Jadi setiap orang membaca bismillah maka ada makna permintaan pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pekerjaan yang akan dia lakukan. Jadi misalnya kita keluar rumah itu juga bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Awalnya adalah bismillah agar ketika kita keluar rumah kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa zikir atau doa yang diawali dengan bismillah ya, dan ini adalah lafaz yang sangat luar biasa di mana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilanjutannya yaitu alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang tidak ada yang bisa memberikan mudarat bersama namanya sesuatu apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maknanya adalah man ta'awwadha bismillah fa innahu la tadurruhu musibah. Siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka dia tidak termudarati oleh musibah, baik musibah yang berasal dari bumi ataupun musibah yang berasal dari langit. Ya, ini perlindungan yang sempurna. Ya, karena bahaya yang menimpa manusia itu bisa dari bumi ini, ya, semua yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sumber bahaya bagi kita. Ya, bahkan yang sehari-hari kita manfaatkan bisa menjadi sumber bahaya. Ya, kita di rumah ada api yang kita gunakan untuk memasak, itu bisa menjadi sumber bahaya. Air yang banyak manfaatnya juga bisa menjadi sumber bahaya. Segala hal yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sumber mudarat. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka itu bisa menjadi sumber mudarat bagi kita. Karena di dalam surah Al-Falaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, dengan kita membaca zikir ini, maka kita akan mendapatkan keterjagaan. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan secara lebih konkret makna daripada zikir ini, di mana beliau mengatakan man ta'awwadha bismillahi fa innahu la tadurruhu musibah min jihatil ardi wala min jihati as-sama. Jadi siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjaga dari mudarat baik yang asalnya dari bumi ataupun yang asalnya dari langit. Kemudian di bagian akhir daripada zikir tersebut disebutkan wa huwas samiul alim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Jadi ketika kita mengucapkannya, maka Allah pasti mendengar apa yang kita ucapkan. Beda dengan permintaan yang kita minta kepada sesama manusia. Ya, kadang kita meminta tetapi dia tidak mendengarnya, tidak memperhatikannya. Tetapi permintaan seorang hamba kepada Allah dengan suara yang paling lirih sekalipun, itu pasti Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Ya, kita baca dengan suara yang lirih di dalam masjid, di salah satu bagian dari masjid, Allah Subhanahu wa taala mendengar yang kita baca. Dan kita berusaha untuk merasakan bahwa yang kita baca tersebut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Alladzi la takhfa alaihi khafiyah fil ardi wala fis sama, yang mana tidak ada yang bisa tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba membaca doa ini dan ia niatkan untuk mendapatkan
fadilah yang ada di dalam hadis ini, di dalam zikir ini, dan dia mengucapkannya karena dia yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua Allah mengetahuinya. Dan apa yang Allah ketahui tentang keyakinan seorang hambanya, itulah yang menjadi faktor dia meraih keutamaan yang dijanjikan di dalam zikir tersebut. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa di antara zikir pagi dan sore, jadi ini diucapkan di pagi hari dan juga diucapkan di sore hari, ya, dan kita berusaha untuk merutinkannya, tidak meninggalkannya, apalagi tidak membutuhkan waktu yang lama. Itu adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, ya, di mana fadilahnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, lam yadurruhu syai'. Ya, ketika kita memiliki rasa takut, ketika kita memiliki rasa khawatir terhadap apapun yang dikhawatirkan memberikan mudarat kepada diri kita, maka kita rutinkan membaca zikir ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, dan insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ini kita meraih yang namanya keterjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang menjaga, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, jadi seorang mukmin yang teratas dia cari penjaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, jagalah perintah-perintahnya, jagalah larangan-larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu penjagaan. Dan dalam kajian akidah kita semua tentu sering mendengar bahwa segala yang dilakukan oleh Allah itu pasti sempurna. Ya, artinya ketika Allah menjaga maka pasti penjagaannya sempurna. Ketika Allah merahmati maka rahmatnya adalah rahmat yang sempurna. Dan itu adalah keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan zikir pagi dan sore. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.